Selamat malam, perkenalkan saya Harmades Bilira Rusli, jurusan Teknik Informatika angkatan 33 Universitas Mercubuana Bekasi dengan NIM 415183100047. Saya kali ini akan mengerjakan tugas besar 1 mata kuliah Deep Learning. Ya, kali ini saya akan mengerjakan tugas besar tersebut. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ya, ada 3 algoritma utama machine learning yang saya pelajari, yaitu supervised learning. Contohnya yang dapat menerapkan algoritma ini adalah kasus di tulisan sebelumnya di sini. Pada iris clarification kita memiliki sejumlah data sheet sampel input berupa data panjang dan lebar, spal dan petal. Masing-masing sampel tersebut sudah memiliki output yang benar atau memiliki label. Yang berikutnya ada algoritma unsupervised learning. Contoh penggunaan algoritma ini adalah untuk segmentasi pasar. Misalkan suatu perusahaan X memiliki data usia, gender pekerjaan, tempat tinggal, frekuensi pembelian, dan kuantitas pembelian dari pembeli produknya selama 2 tahun terakhir. Yang berikutnya ada reinforcement learning. Contohnya misal kita hendak membuat sebuah mesin yang dapat bermain catur melawan Magnus Carlsen, sang juara catur dunia. Tujuan dari mesin ini adalah memenangkan pertandingan. Dengan reinforcement learning, mesin bertindak sebagai agen. Soal yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Ya, machine learning adalah metode analisis yang membantu menangani data besar dengan cara mengembangkan algoritma komputer dengan menggunakan data pembelajaran mesin, memungkinkan komputer menemukan wawasan tersembunyi tanpa diprogram secara eksplisit saat mencarinya. Dengan adanya email baru, algoritma tersebut kemudian akan menghasilkan prediksi. Jadi machine learning adalah metode yang digunakan untuk membuat program yang bisa belajar dari data. Berbeda dengan program komputer yang biasa statis, program ML adalah machine learning adalah program yang dirancang untuk mampu belajar sendiri. Soal yang ketiga, definisi dari supervised dan unsupervised learning, yaitu yang pertama, supervised learning merupakan jenis algoritma machine learning digunakan pada dataset yang sudah memiliki label tertentu mencakup input dan output yang diinginkan. Sederhananya, jenis algoritma supervised harus diberi contoh terlebih dahulu untuk mempelajari data. Caranya dengan menerapkan dataset yang telah diberi label sebelumnya. Jadi meskipun kita telah mengetahui jawaban yang benar untuk masalah tersebut, algoritma ini mengidentifikasi pola dalam data, belajar dari pengamatan, dan membuat prediksi. Berikutnya, unsupervised learning, yaitu kebalikan dari supervised learning. Algoritma unsupervised learning mengacu pada kesimpulan pola mendasari sekumpulan data tak berlabel atau tanpa referensi apapun ke hasil, atau prediksi berlabel. Meskipun tanpa label, kita memiliki data-data aktual yang dapat digunakan untuk mengobservasi data tersebut berdasarkan kriteria yang sejenis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Soal yang keempat, jelaskan singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan reinforcement learning terus meningkat. Contohnya DeepMind and DeepQ-Learning pada tahun 2014. AlphaGo di tahun 2016 dan OpenAI dan PPO di tahun 2017. Algoritma reinforcement learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan cara software agent mengambil tindakan di environment-nya.
Algoritma ini merupakan bagian dari metode deep learning yang akan memaksimalkan sebagai reward kumulatif. Soal yang kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiplier layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena deep learning secara otomatis melakukan referensi dari data-data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Soal yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yang pertama, machine learning merupakan salah satu bagian dari AI yang dapat digunakan untuk meniru bahkan menggantikan manusia dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya digunakan agar sistem komputer dapat melakukan proses pembelajaran dengan sendirinya secara otomatis tanpa diberi instruksi pemrograman terlebih dahulu, serta dapat meningkatkan keakuratan hasil prediksi. Berikutnya, deep learning merupakan salah satu bagian dari machine learning. Perkembangannya cukup pesat. Deep learning dikenal juga deep structure learning atau hierarchical learning. Ibaratkan manusia, deep learning ini merupakan otak utama dari menciptakan AI yang lebih cerdas dan semakin mirip dengan manusia. Dalam deep learning, algoritma yang biasa digunakan adalah algoritma pemodelan abstraksi dan memanfaatkan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang berlapis mendalam. Soal ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Apa sih single layer perceptron? Perceptron merupakan salah satu jaringan feed forward yang terdiri dari sebuah retina yang digunakan akuisisi data yang mempunyai fixed weight connection dengan neuron layer yang pertama. Fixed weight layer diikuti dengan minimal satu weight layer. Single layer perceptron merupakan sebuah perceptron yang memiliki satu variabel weight dan satu variabel layer dari output neuron. Sebuah single layer perceptron dengan dua input data dan satu output neuron, dan sebuah perceptron dengan beberapa neuron dapat juga dianggap seperti beberapa perceptron berbeda dengan input yang sama. Soal yang ke-8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Ya, ini inisiasi nilai synapse weight bias random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi, ada baiknya membaca buku untuk referensi. Yang berikutnya lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Berikutnya nilai output aktual atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Berikutnya, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Berikutnya, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian melakukan perubahan terhadap learning parameter sadness weight. Berikutnya, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold atau biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali 3 kali atau threshold. Soal ke-9, apakah yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function mendefinisikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah atau X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function ini kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan mengambil keputusan atau posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Soal ke-10, jelaskan mengenai univariat dan multivariat Gaussian. Disebut univariat karena distribusinya bergantung pada satu input variabel. Misalkan X distribusi
Univariate Gaussian dikatakan oleh variabel x min dan variance diberikan pada persamaan min dan variance adalah rata-rata dan variance untuk kumpulan data. Berikutnya, multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang tergantung pada lebih dari satu random variabel, sedangkan Gaussian mixture model atau GMM adalah gabungan dari satu atau lebih distribusi Gaussian. Soal ke-11, jelaskan perangkat keras yang digunakan pengolahan dan menggunakan deep learning, yaitu perangkat keras komputer. Ketersediaan Graphics Process Unit atau GPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Soal ke-12. Ya, kita lanjut lagi nomor 12, tadi azan. Nomor 12, bagaimana menurut Anda tool atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Yang pernah saya coba itu tools WK di mata kuliah sebelumnya. Nah, ini ada juga Neural Designer. Neural Designer adalah aplikasi profesional untuk menemukan pola yang tidak diketahui, hubungan yang kompleks, dan memprediksi tren aktual dari kumpulan data menggunakan jaringan neural. Nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Yang pertama, Iris dataset. Dataset Iris merupakan dataset multivariate yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi Inggris Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset bunga iris ini sangat terkenal di dunia machine learning yang digunakan untuk klasifikasi. Yang berikutnya ada Twitter Sentiment Analysis Dataset. Sentiment Analysis merupakan salah satu aplikasi populer dalam Natural Language Processing atau NLP, dan untuk membangun model analis sentiment dataset ini akan sangat membantu. Dataset ini pada dasarnya berupa pemrosesan teks pada data dengan bantuan machine learning dalam membangun model. Yang berikutnya ada YouTube Dataset. Dataset video YouTube didasarkan pada informasi video-video yang ada di YouTube. Selanjutnya nomor 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function. Nah, mungkin banyak yang bingung. Dan untuk apa activation fungsi itu? Sesuai dengan namanya, activation fungsi berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari wake sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear activation function. Yang nomor 15, soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Nomor 16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Yang pertama, validasi model. Beberapa nilai ukuran statistik atau goodness of fit statistik yang tersedia untuk menilai kemampuan dari suatu model dalam melakukan simulasi. Formula dari goodness of fit statistik itu mean error, mean percent error, mean absolute error, lalu mean absolute percent error, mean square error, root mean square error, root mean square percent error. Soal selanjutnya nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Tujuan pemrosesan data yaitu menghimpun informasi asli data asli dan
dari apa adanya dapat diproduksi informasi lain dalam bentuk hasil atau result yang berguna. Yang kedua, untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine atau model diukur oleh squared error. Dengan kata lain, utility function adalah meminimalkan squared error. Soal nomor 18, apa yang dimaksud dengan strip sheet gradient descent? Metode strip sheet descent merupakan prosedur paling mendasar yang digunakan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradient sederhana yang menggunakan vektor gradient untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Soal nomor 19, jelaskan mengenai lokal minima. Dalam matematika, minima adalah nilai terkecil dari fungsi baik dalam kisaran tertentu di seluruh domain dari fungsi. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara penyelesaian. Selanjutnya nomor 20 terakhir, apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X absis. Gradient di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Ya, terima kasih. Itu soal dan jawaban tugas besar mata kuliah deep learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.